Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, berjumpa kembali dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya bersama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya seru banget. Nah pemirsa, mungkin di episode Ngobrol Bareng kali ini kita agak berbeda karena teman ngobrol bareng yang akan kita undang di episode kali ini adalah Kepala BNNK Karawang. Jadi langsung aja, ini dia Pak Dea Rinova. Assalamualaikum Pak Dea. Apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah. Mungkin bisa sapa dulu nih Pak, sobat milenial di rumah nih Pak. Ya, perkenalkan saya dengan Raden Dea Rinova selaku Kepala BNN Kabupaten Karawang. Oke, ya. Ini waduh luar biasa banget. Ini biasanya nih kalau misalkan ngobrol bareng kita ngundang-ngundangnya teman-teman milenial nih Pak. Ya. Nah ini apa ya, Bapak itu sebagai sosok yang mungkin bisa menjadi pengarah untuk sobat milenial di rumah. Dan kesempatan kali ini kita langsung gitu ya ngobrol sama Kepala BNNK Karawang. Tapi mungkin sebelum kita ngebahas soal BNNK itu sendiri ya Pak, tapi aku pengen ini deh Pak, apa namanya, tahu nih kesibukan Bapak akhir-akhir ini lagi ngapain sih Pak? Ya seperti biasalah ya, namanya lembaga pemerintah non-kementerian khususnya dalam melaksanakan program P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tentu kita selalu melaksanakan program-program tersebut, baik itu dari sisi pencegahan, rehabilitasi maupun pemberantasan. Oke, jadi kesibukannya seputar ya program-program BN pasti ya, sebagai Kepala BNNK Karawang pastinya. Tapi Pak, ini sebelumnya nih kalau Pak Dea tuh apa sih latar belakangnya gitu sampai pada akhirnya sekarang menjadi seorang Kepala BNNK Karawang nih Pak? Oh, latar belakang ya. Jadi memang sebelum di BNN Karawang, tentu saya dari BNN Pusat yang di Cawang. Jadi dari BNN Pusat, Cawang, terus ke BNN Provinsi Jakarta, ya, terus balik lagi ke pusat, baru kami ditugaskan ke BNN Karawang. Gitu. Tapi dulunya apa sih Pak? Maksudnya apa selain mungkin langsung terjun ke BNN itu, Bapak tuh apa ya? Maksudnya sebagai aktivis mahasiswa kah atau apa gitu sampai pada akhirnya tertarik ini udah gitu? Ngomongin masa lalu. masa lalu gitu ya. Kalau flashback ngomongin impersonal gitu. Oke, kalau organisasi tentu aktivis 98. Waduh, ya, jelas, luar biasa. Saya ikut jelas. Oh iya. Iya, 98 terus saya masuk di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Ya kebetulan disiplin ilmu saya di Fakultas Hukum. Itu hukum pidana. Nah, setelah itu sih kelanjutannya enggak, saya langsung udah bekerja di perusahaan swasta. Itu karena sebenarnya strata satunya juga duanya masalah narkotika, sehingga dari swasta melihat loh kok ada BNN nih, gitu kan, ada BNN, jadi akhirnya berpaling ke instansi pemerintah. Waduh, luar biasa. Nah, ini Pak, nih kalau ngomongin soal narkotika gitu ya, apalagi pada mungkin masa lalu Bapak misalkan remaja gitu ya, anak-anak kan agak takut gitu ya, konotasinya mungkin agak wah narkotika gitu. Kenapa sih Pak sampai pada akhirnya Bapak tertarik untuk terjun mungkin intens dalam bidang penanggulangan narkotika ini gitu loh Pak? Pasti tiap orang itu pasti punya cerita sendiri. Nah kebetulan kalau saya ketika waktu di SMP, masuk SMA, masuk lagi di perguruan tinggi, itu memang lingkungannya agak rawan terkait psikotropika, narkotika, obat-obatan gitu. Dan ada beberapa teman SMA dan kuliah juga yang akhirnya dia edik, ketergantungannya tinggi, terus dilakukan rehabilitasi, akhirnya juga meninggal dunia ya, sehingga karena saya pernah di lingkungan itu, untungnya tentu ya saya tolak, tapi saya tahu nih, saya tahu gimana cara menanganinya, apakah nggak salah ya, saya harus masuk ya untuk membantu saudara-saudara kita yang menyalahgunakan narkotika. Makanya bergabung akhirnya. Dari keresahan itu ya Pak, dari lingkungan sendiri yang gimana caranya bisa ngebantu sampai pada akhirnya intens untuk, waduh luar biasa sekali. Ini sampai pada akhirnya sekarang itu kurang lebih berapa tahun tuh Pak masuk ke intens untuk sampai ke narkotika, narkotika? Iya, tingkat akhir saya kuliah itu sekitar tahun 2000 ya, tahun 2000 sampai 2002 saya gabung di organisasi anti narkotika. Nah, di organisasi anti narkotika itu membantu pihak kepolisian
waktu itu di Polda Metro Jaya, sehingga kita melakukan pencegahan dan pemberantasan membantu Polri gitu. Jadi mulai dari tahun itu. Iya. Gitu. Sampai sekarang. Waduh, luar biasa. Itu berarti sekitar 22 tahun. Wah, ya. Waduh, lama sekali. Makanya udah apa ya, kalau misalkan ini udah sesepuh narkotika banget. Kalau bahasa ininya gitu ya. Ini luar biasa sekali nih Pak. Pasti pengalaman seputar kasus-kasus narkotika ataupun kasus-kasus yang mungkin terjadi saat ini mungkin sudah di luar kepala gitu ya. Perkembangannya juga sangat pesat. Sudah sangat pesat gitu. Tapi kalau misalkan ngomong-ngomong soal, kan Bapak ini terjun ke dalam dunia ini kan udah lama, 22 tahun loh Pak. Lama banget. Tapi apa sih yang bisa dilihat signifikasinya, apa yang menjadi perbedaan kalau zaman dulu kayak gini, zaman sekarang kayak gini Pak? Ya, tentu anak-anak remaja sekarang, milenial sekarang dengan zaman-zaman yang berbeda. Terkait dengan adanya penyalahgunaan, peredaran. Jadi kalau dulu itu mau menggunakan saja itu udah diam-diam. Gitu. Mau beli aja itu udah diem-diem, gitu. Tapi sekarang itu sudah transparan. Mau beli di depan pasar juga dan lain sebagainya, perkembangannya sudah sangat signifikan sekali. Terus cara belinya juga selain transparan bisa melalui medsos juga, gitu. Bisa melalui crypto market. Terus ada money changer juga dan lain sebagainya. Sehingga banyak termasuk online shop. Jadi banyak. Jadi udah nggak perlu tatap muka lagi, tinggal barang datang selesai. Gitu. Perkembangannya jadi semakin pesat. Yang jadi perbedaan adalah zaman yang sekarang itu emang agak belak-belakan gitu ya. Dan menyampaikan lagi kepada anaknya orang tua itu udah beda sama zaman dulu kita. Kita kalau udah dimarahin sama orang tua, sama guru, atau ditarik aja jambangnya itu udah takut. Luar biasa. Iya, kalau sekarang enggak. Wah, beda ya Pak. Tawuran juga dulu hanya batu. Oh iya Pak, ya sekarang hanya batu. Sekarang sudah bukan batu lagi, banyak plus-plusnya. Nah iya, makanya mungkin kalau misalkan flashback gitu ya, ini kalau misalkan zaman dulu mungkin kalau ngomongin soal narkotika gitu agak tabu gitu ya Pak. Kalau zaman sekarang kayaknya wah udah nggak aneh gitu kan anak-anaknya. Betul. Gimana Pak tanggapannya sekarang? Ya, memang perkembangannya sangat berbeda sekali, jauh. Maka dari itu cara edukasi orang tua kepada anak pun juga sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Bener. Sekarang sudah saatnya orang tua itu merangkul anak-anaknya, menyampaikan dengan lembut dan menjadi seorang teman. Selain seorang orang tua, jadi teman. Karena jangan sampai anak itu sudah convert, udah nyaman sama orang lain atau sahabatnya ketika keluh kesah. Nah ini harusnya tempatnya keluh kesah ya orang tua. Gitu. Dan apabila jika terperangkap, jika terjerumus menyalahgunakan narkotika, ya orang tua juga harus siap ngerangkul. Tidak bisa dimarahin, dibentak, diusir, ditantang, itu udah harus ditepis. Maka dari itu khusus di wilayah Provinsi Jawa Barat sudah ada peraturan daerahnya itu tentang pelaksanaan ketahanan keluarga. Bagaimana bisa menangani secara psikologisnya, edukasinya dan lain sebagainya. Gitu. Itu sih, makanya peran orang tua sangat penting banget ya sekali. Terhadap pergaulan anak-anak zaman sekarang gitu ya. Sekali. Yang apalagi nih kalau kita ngomongin soal narkotika, memang agak lebih mencakupnya anak-anak milenial gitu ya. Agak-agak polos gitu, diajak awalnya coba-coba dan lain sebagainya sampai akhirnya candu gitu ya. Oke. Ini sebelum kita ngebahas ya soal kasus-kasus yang mungkin sekarang terjadi nih Pak. Tapi ini mungkin sobat milenial di rumah masih ada yang belum tahu nih Pak. Ini BNNK itu apa sih gitu? Tugasnya apa sih gitu? Jadi BNN sendiri BNN sendiri itu adalah lembaga pemerintah non kementerian yang langsung bertanggung jawab langsung kepada presiden. Gitu. Nah, BNN sendiri itu dibentuk dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ya, di situ jelas ada diatur tentang kelembagaan BNN. Dan tidak hanya di BNN pusat saja, ada diatur sampai ke wilayah BNN provinsi dan BNN kabupaten kota. Tugasnya ya jelas sama ya, itu untuk melakukan pencegahan, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah provinsi, di wilayah kabupaten kota. Nah, sesuai wilayah hukumnya masing-masing. Untuk lembaga itu adalah intinya penanggulangan supaya orang-orang tidak
terjerumus kepada narkotika. Ya, jadi kita bukan law enforcement aja. Jadi di situ ada pencegahannya, ada pemberdayaan masyarakatnya, ada rehabilitasinya, dan ada pemberantasan. Kita urusin semuanya. Semuanya ya, nggak cuma kasus-kasus narkoba, tapi pencegahan yang belum kena narkoba juga diurusin. Betul, ya. Beda kalau Drug Enforcement Administration yang di Amerika, dia law enforcementnya, DEA-nya ya cukup enforcement, law enforcement penegakan hukum. Tapi kalau masalah rehabilitasinya dikembalikan lagi ke Ministry of Health-nya gitu. Tapi kalau BNN nggak ngurusin semuanya gitu ya. Sehingga di dalam BNN itu semuanya campur aduk. Ada yang dari Kementerian Kesehatan, Kepolisian, dari BNN sendiri. Jadi dari Bea Cukai, Kementerian Hukum dan HAM, di situ campur aduk untuk menangani permasalahan narkoba. Luar biasa. Ini kalau BNNK Karawang, BNNK sendiri berarti kota dan kabupaten daerah itu sendiri gitu ya, Pak? Kabupaten Karawang. Lebih lebih mencakupnya secara intens di kota atau kabupaten itu gitu ya, Pak? Secara wilayah hukum hanya Kabupaten Karawang. Tetapi karena tetangganya belum ada BNN kabupaten kota, sehingga kami agak sedikit membantu Kabupaten Bekasi, Subang, Purwakarta. Jadi nggak semua daerah tuh ada BNN-nya, Pak? Belum. Kami hanya BNN di Kabupaten Karawang masih 173 BNNK. Selebihnya ya masih belum ada. Toh di Jakarta juga dua wilayah masih belum ada, belum terbentuk. Tiga. Ternyata itu pembentukan kirain tuh memang udah diplot-plot kan, mungkin nggak semua wilayah ada ya BNNK gitu. Cuman mungkin Karawang sendiri karena tetangganya di Bekasi akhirnya mungkin bisa jadi sekalian mengurusi sedikit-sedikit. Tapi kalau Kabupaten Bekasi on progress untuk menjadi BNN. Semoga lah ya cepat-cepat nih, apalagi di Bekasi mungkin agak luar biasa sekali anak-anak mudanya. Ini tergolong kalau dilihat kemarin-kemarin tuh banyak banget aksi tawuran terjadi tuh rata-rata di Bekasi dan lain sebagainya. Nih Pak, kalau ngomongin soal BNNK gitu, ini apa aja sih yang ada di BNNK itu sendiri? Maksudnya mungkin ada divisi apa dan lain sebagainya gitu. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi di BNN Kabupaten itu ada jelas tentu ada subak umum, ada seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, ada seksi rehabilitasi, dan seksi pemberantasan. Nah, kalau umum udah jelas itu pelaksanaan administrasi internal dan eksternal. Kalau seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, ya itu pertama untuk pencegahannya jelas itu melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi melalui sosialisasi tatap muka atau penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan non elektronik. Terus kalau pemberdayaan masyarakatnya jelas memberdayakan masyarakat yang belum dan yang belum terkena dan yang sudah terkena gitu, dibimbing. Mungkin ada ormasnya, ada masyarakatnya juga yang rentan. Nah, kalau untuk yang seksi rehabilitasi itu pelaksanaan. Jadi layanan rehabilitasi bagi masyarakat yang ingin melakukan rehabilitasi baik rawat inap atau rawat jalan. Tentu yang terakhir seksi pemberantasan kita melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Prekursor narkotika itu adalah bahan pemula dari pembuatan narkotika. Ya bahan-bahan ini tuh dijual bebas di Indonesia. Gitu. Itu ada ya divisi khusus untuk itu sendiri, seksi pemberantasan. Jadi itu juga dalam pengawasan sehingga tidak beredar di wilayah untuk bisa dijadikan bahan baku atau bahan pemula pembuatan narkotika ilegal. Luar biasa sekali. Ya. Ini maksudnya semua divisi itu punya intensnya masing-masing gitu ya. Jadi untuk fokus apa dan lain sebagainya. Ini luar biasa banget gitu ya pemirsa. Ini kalau dibilang ini nggak cuman sekedar menanggulangi, tapi banyak hal-hal program-program yang mungkin BNNK sendiri dari Karawang sendiri banyak program-program yang dijalani. Apa program besarnya apa, Pak? BNN sendiri untuk sekarang kami dari tahun 2018 sudah punya program prioritas nasional yang ini harus dilaksanakan sampai tingkat RT RW desa kelurahan ya. Itu yang namanya program bersinar, bersih narkoba. Tapi targetnya pertama itu adalah program desa bersih narkoba, bersinar. Jadi harapan BNN 2018 bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa untuk melakukan pencegahan dini pada wilayah-wilayah
perbatasan darat dan pesisir. Targetnya darat dan pesisir karena 80% penyelundupan itu melalui jalur laut. Jadi itu udah bertonton masuk ke laut 80% gitu. Ya sehingga kita melaksanakan upaya P4GN-nya itu targetnya prioritas nasionalnya adalah program Desa Bersinar. Jadi program besarnya itu setiap daerah bersih narkoba. Harapannya seperti itu. Ketika ada ancaman narkoba di desanya sendiri yang harus bertindak mengupayakan pencegahan, pemberantasan dan lain sebagainya sehingga tidak ada orang-orang di luar desa yang biasanya umumnya mereka datang transaksi di situ, make di situ, mati di situ. Ada banyak tempat seperti itu gitu. Ya. Duh, ini berarti bekerja sama dengan kepala-kepala daerah tentunya ya Pak ya. BNN tidak pernah akan bisa tanpa sinergitas dari stakeholder, pemerintah daerah, regulasinya perlu ada juga, TNI, Polri, Forkopimda semua di tempat, sehingga kita harus satu kesatuan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan. Jadi bekerja sama ya. Pasti, semuanya. Harus. Nggak bisa sendirian. Nggak bisa. Jadi semuanya harus ikut kontribusi. Sampai gitu. masyarakat, sampai masyarakat itu sendiri. Baik. Ini pemirsa kita akan jeda dulu sebentar dan ngomongin soal mungkin Hari Anti Narkoba gitu ya, tanggal 26 Juni gitu. Tapi kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.